Pemirsa, harga kedelai impor di Indonesia melejit dan membuat produsen tahu dan kedelai menjerit. Dan hal ini membuat kenaikan ini membuat para perajin melakukan aksi mogok produksi selama 3 hari berturut-turut dan kebutuhan tempe dan tahu di pasaran pun menjadi langka. Mengapa negara kita masih juga kesulitan untuk memenuhi pasokan kedelai di dalam negeri? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Perajin tahu tempe di Kabupaten Jombang menghentikan aktivitas produksi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk protes atas melonjaknya harga kedelai hingga tembus Rp11.500 per kilogram. Tingginya harga bahan baku kedelai impor menjadi pemicu aksi berhentinya produksi perajin tahu dan tempe di Kabupaten Jombang. Selain itu, para perajin juga menghentikan aktivitas berjualan selama 3 hari hingga 4 hari ke depan. Total ada 85 perajin tahu dan tempe di Jombang yang kini tidak lagi beroperasi. Sebanyak 85 perajin tahu dan tempe itu setiap hari membutuhkan 100 ton kedelai impor sebagai bahan baku. Dampak aksi penghentian produksi hingga Rabu mendatang sebanyak 3.000 pegawai dirumahkan. Aksi ini merupakan bentuk putus asa dari para perajin akibat harga kedelai terus mengalami kenaikan dari Rp9.000 per kilogram kini menjadi Rp11.500 per kilogram sejak 3 bulan terakhir. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan kedelai melejit, produsen tahu dan tempe menjerit, dan sudah terhubung melalui Zoom meeting ada Pak Sujarwo selaku dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Selamat siang Pak Sujarwo. Selamat siang. Ya, Pak Sujarwo, ini kita dihadapkan dengan kondisi bahwa harga kedelai impor ini naik sehingga para produsen tahu dan tempe ini ikut merasakan kerugian di dalamnya begitu. Anda melihat bagaimana ini Pak Sujarwo, mengingat sebenarnya Indonesia terutama Jawa Timur juga petaninya ini juga sudah banyak sebenarnya untuk menanam kedelai, tapi masih saja kurang. Seperti apa datanya Pak? Iya, jadi kalau kita lihat Indonesia ini sudah sejak lama itu sangat bergantung kepada impor dalam hal penyediaan bahan baku untuk industri tahu tempe, sehingga ketergantungan impor ini artinya shock atas harga internasional itu akan sangat berdampak kepada industri-industri yang menggunakan bahan baku impor kedelai tersebut. Ini sudah hukum ekonominya begitu. Dari angka yang kita catat ya, sekitar 80% lebih itu dari impor. Ya. Artinya sangat kecil sekali peran dari produksi domestik untuk menopang industri pengolahan kedelai ini atau industri tahu tempe. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini, maka industri tempe itu sangat istilahnya vulnerable, sangat rentan terhadap perubahan-perubahan internasional. Contoh misalnya, kalau impornya Cina naik misalnya, karena Cina itu impornya sampai lebih dari 100 juta ton. Ya, Indonesia ya sekitar 2,4 atau 2,5 per tahun ya juta ton kedelai. Nah, sehingga ini kita pasti akan terbawa bagaimana pasar internasional itu. Ya seperti itulah kejadiannya. Oke. Dan Pak Sujarwo, kita ini sebenarnya di nasional sendiri untuk memproduksi kedelai ini dibutuhkan Indonesia masih mampu 0,2 juta ton, betul Pak Sujarwo datanya? Dan juga dan juga untuk impornya 2,4 juta ton. Ini artinya masih 80% masih diisi oleh impor itu sendiri. Betul. Ya artinya gini, kalau kita bicara sumber daya,
itu kita nggak bisa jangka pendek mikirnya ya. Ya. Kalau misalnya kita ada shock sekarang, yaitu efek dari harga internasional, kemudian memukul industri tempe Indonesia, itu kemudian kita nggak bisa, ayo segera tanam padi, ayo segera tanam kedelai. Itu nggak bisa, karena nanti efeknya trade off dengan komoditas yang lain. Nah, inilah pentingnya pengelolaan sumber daya pertanian. Inilah pentingnya kelembagaan pertanian itu dibentuk, sehingga harapannya industri tempe atau tahu itu bisa menjalin kemitraan dalam membangun supply chain kedelai untuk industri tahu tempe. Mestinya ke arah sana. Oke, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun juga daerah hingga ke tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar supply chain ini bekerja bisa dengan baik begitu untuk menyediakan pasokan kedelai di dalam negeri ini seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ini nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dan pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan kedelai melejit, produsen tahu dan tempe menjerit. Dan sudah tergabung juga dengan Pak Imam Subhi, selaku Ketua Paguyuban Tahu Sumber Berkah Jombang. Selamat siang Pak Iman. Selamat siang. Ya, dan sebelumnya ada Pak Sujarwo selaku dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Saya ke Pak Imam. Pak Imam ini selaku pengrajin juga tahu di Kabupaten Jombang nih Pak. Ya. Aksi mogok produksi ini masih dilakukan, Pak Imam? Saya bukan mogok produksi, tapi ini teman-teman ini aksi itu lebih tepatnya itu aksi putus asa. Oke, ini dilakukan sejak kapan dan sampai kapan ini, Pak? Ya, kemungkinan hari ini terakhir dan sebagian hari ini sudah ada yang mulai berproduksi. Oke. Apa Pak yang dikeluhkan oleh para pengrajin tahu dan tempe ini sendiri Pak dengan harga yang sebelumnya Rp9.000 menjadi Rp11.500? Kalau soal yang dikeluhkan itu banyak. Sebenarnya kenaikan itu mulai dari tahun kemarin. Pertama harga itu Rp6.500. Terus naik sampai Rp9.500. Itu produsen mulai menyesuaikan di angka Rp9.500. Nah, setelah itu harga itu baru stabil, naiknya sampai Rp19.000. Itu kami selaku pengrajin sudah lakukan. Masalah minyak belum selesai. Harga kedelai melejit sampai Rp11.500 sampai saat ini. Hasilnya kami selaku produsen itu sudah nggak bisa apa-apa lagi. Kita berproduksi, kita tiap hari merugi, kita berhenti, kita tidak dapat pemasukan. Oke. Pak, ini yang digunakan bahan baku kedelainya semuanya dari impor ya Pak, dari luar negeri ya Pak ya? Ya, di pasaran adanya impor. Andai kata ada lokal ya, kami pakai lokal. Oke, karena di pasaran tidak ada lokal sehingga terpaksa memakai impor yang mahal begitu ya Pak ya? Iya, mengikuti harga di pasaran. Iya. Oke. Saya kembali ke Pak Sujarwo. Pak Sujarwo selaku dosen Fakultas Pertanian dari UB Malang. Pak Sujarwo, ini bagaimana Pak terkait dengan kemampuan Indonesia, terutama Jawa Timur juga dalam menanam kedelai? Ini apakah tidak bisa dilakukan begitu Pak untuk memenuhi kebutuhan kedelai yang banyak di sini? Ya, jadi kalau kita bandingkan antara kedelai lokal dan kedelai impor, maaf, apa suara saya jelas ya? Iya, silakan Pak, masih jelas Pak. Kalau kita bandingkan kedelai lokal dan kedelai impor, dan beberapa riset yang kami lakukan dengan mahasiswa, itu memang pengrajin tempe itu lebih suka impor, karena lebih bagus hasilnya dibanding dengan lokal. Tetapi gini, itu juga mengandung kerentanan. Ya, sehingga yang menurut saya penting untuk pengrajin tahu tempe itu berkolaborasi dengan kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang memang bisa memproduksi kedelai.
Nah, ini pemerintah memfasilitasi. Misalnya dalam rangka membentuk korporasi petani. Nah, itu kan programnya Kementan. Nah, ini kemudian ditemukan ini antara yang membutuhkan kedelai dengan yang memproduksi kedelai. Ini kalau bisa seperti ini, maka kemudian linkage ini menjadikan ketahanan industri lokal itu lebih baik. Tidak semata-mata disuplai dari impor. Nah, ini harus dimulai. Oke Pak, tapi sebelum itu apakah memang sudah ada petani kedelai yang memang menanam kedelai itu sendiri? Karena untuk produksi kedelai ini hanya 0,2 juta ton. Apakah bisa memproduksi sebanyak itu untuk memenuhi kebutuhan kedelai terutama di Jawa Timur? Jadi yang pertanian ini istimewa. Istimewanya gini, kalau ada sesuatu tidak bisa kemudian langsung ini akan terpenuhi, kecuali dalam jangka pendek memaksakan dengan impor. Itu yang harus dipahami. Kalau kita ingin menguatkan industri tahu tempe dalam hubungan supply chain dengan produksi kedelai lokal, maka sedikit atau banyak harus segera dimulai kemitraan ini. Harus segera dimulai. Nanti dalam jangka panjang, ini akan terus menguatkan. Nah, karena ada tarikan demand dari industri tahu tempe yang jelas pasarnya, maka nanti petani ini akan semakin termotivasi untuk berproduksi. Nah, ini kan ketika produksi lokal tarungkan dengan produksi impor, yang jelas produksi impor lebih baik, akhirnya ya sudah. Apalagi marginnya usaha tani kedelai itu lebih rendah dari padi, ya sudah, akhirnya petani beralih ke komoditas yang lain. Lebih memilih padi atau jagung yang memang mayoritas ini dikerjakan oleh petani lokal, begitu ya Pak ya? Betul. Apakah edukasi ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah kepada para petani agar bisa menanam kedelai dengan kualitas yang baik sebanding dengan kualitas kedelai impor? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Baik, saya lanjutkan ke Pak Sujarwo selaku dosen Fakultas Pertanian UB Malang. Pak, ini berarti bagaimana Pak untuk menjaga atau juga meningkatkan kualitas kedelai lokal agar para petani ini bisa bersaing dengan para petani kedelai impor yang ada di luar negeri agar petani ini bisa berkompetisi begitu dengan baik? Ya, jadi gini, ini adalah pelajaran bersama bahwa pertanian dan industri pengolahan berbasis bahan baku produk pertanian itu harus bekerja sama. Nah, ini kemudian harus didukung oleh Kementerian Pertanian. Mohon maaf, saya nggak bisa melepaskan peran pemerintah dalam pembangunan pertanian. Karena petani masih lemah sekali dalam sisi kelembagaan dan lainnya, teknologi termasuk. Nah, sehingga nanti gabungan kelompok tani atau korporasi petani yang diinisiasi oleh pemerintah ini ditawarkan siapa yang memiliki kemampuan untuk memproduksi kedelai dan kemudian dipertemukan dengan misalnya asosiasi atau korporasi pengrajin tahu tempe di Jawa Timur. Nah, ini kemudian terjadi kerjasama, gitu. Menurut saya ini yang menjadi penting. Oke. Saya ke Pak Imam. Pak Imam, sampai sekarang berarti masih mogok dan terakhir mungkin besok Pak ya akan beroperasi untuk produksi tahu dan tempe Pak? Sekarang sudah ada yang mulai. Ya, mungkin besok itu semuanya sudah mulai beroperasi, cuma masih mengurangi produksinya.
Oke, oke. Pak, jika kita tadi menarik penjelasan dari Pak Sujarwo sendiri sebagai dosen Fakultas Pertanian bahwa kualitas kedelai impor dengan kedelai lokal ini berbeda. Lokal lebih rendah daripada kedelai impor. Apakah itu juga yang dirasakan oleh pengrajin tahu dan tempe sendiri nih, Pak? Sebenarnya kalau soal rasa itu masih enak kedelai lokal. Cuma kedelai impor itu bersih, nggak ada istilahnya kayak tanah atau itu nggak ada. Ya. Oke, lalu untuk harganya Pak, apakah lebih mahal Pak untuk kedelai lokal sendiri? Biasanya lebih mahal dari impor, selisih 500 sampai 1000. Oke, lebih mahal sedikit ya Pak ya, berarti ya Pak ya? Ya, Pak, apa yang ingin Pak Imam harapkan dan juga teman-teman para pengrajin tahu dan tempe ini harapkan dengan adanya aksi mogok produksi ini juga telah dilakukan, lalu juga untuk harga kedelai impor ini masih mahal, apa Pak yang ingin diharapkan oleh para teman-teman pengrajin sendiri? Ya, harapan kami kepada pemerintah daerah, provinsi, pusat, untuk secepatnya ambil langkah yang cepat dan sungguh-sungguh untuk mengambil menstabilkan harga kedelai seperti semula. Ya, lebih mudah-mudahan Bapak Jokowi mendengarkan cerita tangisan Pak Yahya ini. Kami selaku Ketua Paguyuban mohon bantuan dan tangan pemimpin. Oke, Pak, hingga saat ini tapi untuk Kabupaten Jombang sendiri masih belum ada bantuan Pak dari pemerintah? Belum ada hingga saat ini? Belum. Baik, kami doakan yang terbaik Pak, semoga harganya bisa turun kedelainya dan produksi ini bisa berjalan dengan normal dan tidak mengalami kerugian. Saya ke Pak Sujarwo. Pak Sujarwo, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan masalah klise yang sebenarnya dari tahun ke tahun ini harga kedelai impor ini naik turun begitu Pak? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah dan juga masyarakat? Satu, bahwa pemerintah harus benar-benar memiliki data yang bagus tentang sumber daya sektor pertanian. LP2B, bagaimana pengelolaannya, bagaimana fungsinya untuk mendukung ketahanan pangan, untuk mendukung diversifikasi pangan, termasuk bagaimana porsi dari impor kedelai ini bisa dikurangi tiap tahun. Ya, ini artinya manajemen sumber daya pertanian. Nah, itu artinya kelembagaan petani juga harus dikuatkan supaya bisa connect. Ya, apakah Indonesia siap untuk itu, Pak? Mestinya siap. Oke, dan harus dilakukan begitu ya? Iya, teknologi sudah ada. Iya. Baik, terima kasih Pak Sujarwo, dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, dan sebelumnya ada Pak Imam Subki selaku Ketua Paguyuban Pengrajin Tahu dan Tempe di Jombang. Semoga dengan adanya dialog ini juga membuka mata pemerintah untuk segera cepat turun tangan untuk bisa menyediakan kedelai tidak hanya impor tapi juga lokal ini harus dibangkitkan kembali. Terima kasih Bapak-bapak. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.